Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Silvi. Nanda, apa kabar Kakak Nanda? Puji Tuhan baik Kak. Harus Gimana baik Kakak ya. kabarnya? Puji Tuhan sangat-sangat luar biasa dan baik. Adik-adik di rumah Harus baik ya Kak? Iya, semua Oke. sehat-sehat ya, juga Pasti. kesehatan. Nah, pagi-pagi udah siap mau ibadah sekolah minggu nih Kakak. Mereka sudah mandi ya Kak? Udah mandi Harusnya. pasti, udah gosok gigi, Iya. udah sarapan kalau sempat sarapan, udah waktunya untuk ibadah. Jadi tapi bolehlah kita pemanasan dulu nih Oh Kak. kau boleh. Pemanasan dulu ya Kak. Iya. Semuanya bangkit berdiri supaya nggak ngantuk. Semuanya kalau Kak Nanda sama Kak Silvi bilang Laskar Kristus, semuanya bilang siap ya. Oke, Laskar Kristus. Siap. Aduh, masih baru bangun Oke, Kak. itu baru bangun ya Kak? Iya. Kakak sekali lagi coba. Oke, Laskar Kristus siap. Oke. Seperti yang lagu yang kita mau nyanyikan ya Kak? Ya, kita mau Apa nyanyi tuh? lagu Allahku besar, Kuat dan Berkuasa. Marina. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Stop deh Kak. Kakak Nanda sudah lupa ya gerakannya? Oh iya Kak, lupa. Kita pakai gerakan sekarang ya Kak. Suruh bangkit berdiri. Ayo Kak. bangkit berdiri semuanya semangat. Oke. Sekali lagi Ina, sekali lagi boleh? Yuk. Yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke. Nanda. Kayaknya kurang ya Kak lagunya kalau satu ya Kak. Oh ya. Iya, satu lagi Yang apa kedua- Kak? Yang kedua lebih girang-girang ya Kak? Oke. Ya Kakak Nanda anak siapa? Anak Tuhan Kak. Oke, aku juga. Oke. Raja. Iya, kita nyanyi ya Oke, Kak. yuk. Oke, aku Ina. anak raja. Ujung ya Kak? Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja,
kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke Kak, kayaknya adik-adik semua udah semangat deh Kak. Kita juga lebih semangat ya Kak? Ya, kita udah mulai ibadah ngantuk-ngantuknya udah hilang deh Kak pokoknya ya. Oke adik-adik semuanya kita mau mulai ibadah kita. Kita persiapkan apa aja Kak? Hati dan pikirannya ya Kak. Alkitabnya. Kan Alkitabnya dan jangan lupa persembahannya. Oke, kita mulai. Tata ibadah sekolah minggu di minggu 17 setelah Trinitatis. Allah yang tidak pernah berubah. Huria Kristen Batak Protestan Ciledug Resort Serpong, Minggu 10 Oktober 2021. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kubukakan dengan amin. Tuluslah hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Mari kita dengar hukum Taurat. Kita dengar hukum Taurat ibadah sekolah minggu di minggu ini, yaitu titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin, dan lebih percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo Kak, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Tingkah
Marilah kita merendahkan diri untuk pengampunan dosa. Kita berdoa berikutin semua. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Oke Kak, kita nggak terasa kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 dan 2. Semua adik-adik pasti suka sama lagu ini Kak. Ayo Inang. Kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Salam adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah kita hari ini. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan hari Minggu ini? Sudah? Alkitabnya sudah dipersiapkan? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah atas nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami. Terlebih-lebih kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Ciledug. Sehingga mereka dapat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Berkati kami, berkati anak-anak sekolah minggu kami, agar firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah yang manis sesuai yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Atas nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Ayo kita persiapkan Alkitab. Pegang Alkitabnya. Kita akan membacakan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Sudah semua membuka? Adik-adik sekolah minggu semua? Sudah. Amang bacakan dan ikuti di dalam hati. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Yang 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Yang 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
43 sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu berkata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku sudah cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana ayat yang 41 di sana dikatakan orang tua Yesus tiap tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Adik-adik sekolah minggu, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem ngapain? Untuk merayakan Paskah. Sama halnya seperti di gereja kita HKBP Ciledug, kalau tiba hari Paskah, kalau waktu hari-hari yang lalu yang masih bisa bebas, kita adakan Paskah dan pencarian telur. Ya, anak-anak sekolah minggu, benar kan? Benar itu. Jadi di sana adanya sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan setelah Yesus berumur 12 tahun, dia ikut dengan orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah tersebut. Tetapi setelah selesai perayaan Paskah tersebut, orang tuanya dan mereka hendak pulang. Tetapi Yesus Kristus sendiri masih berada di bait Allah, duduk bersama alim ulama atau penatua-penatua yang mengerti dengan hukum Taurat apa Alkitab. Mereka saling melontarkan pertanyaan. Dan semua alim-alim ulama pada heran
mendengarkan jawaban-jawaban yang diberikan Yesus Kristus sendiri. Dan heran akan kecerdasannya. Kenapa heran anak-anak sekolah minggu? Karena dia masih berumur 12 tahun, tapi sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengajukan pertanyaan kepada alim ulama, kepada yang pintar di Yerusalem. Nah, anak-anak sekolah minggu bagaimana biar kita bisa seperti Yesus? Jangan pernah anak-anak sekolah minggu menyatakan, "Oh, saya masih kecil, saya belum bisa apa-apa, cuma kemakan, cuma minum, cuma minta duit." Tapi perbuatlah seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia bisa membahagiakan orang, bisa mengumpulkan orang biar senang, bisa mendengarkan kata-kata dari Yesus. Semua pada terheran-heran atas kecerdasan dan jawaban-jawaban. Jadi untuk itu anak-anak kami sekolah minggu HKBP Ciledug, berbuatlah kebaikan, kejujuran, jangan pernah nakal, ikuti nasihat-nasihat orang tua, jangan pernah diabaikan, tapi laksanakan. Itu yang bisa anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, karena masih kecil, kelemah lembutan dan mengikuti perintah-perintah orang tua, itu sudah mengundang banyak teman. Jadi anak-anak sekolah minggu HKBP Ciledug, jangan pernah menyatakan saya masih kecil, saya belum bisa berbuat apa-apa, tetapi perbuatlah kebaikan. Hormati orang tuamu, hormati yang lebih besar dari kamu, kakak-kakakmu, abangmu, sopan, santun, lemah lembut. Jangan pernah sekali lagi mengabaikan nasihat-nasihat dari orang tua. Bagaimana adik-adik sekolah minggu? Sudah mendengarkan, sudah bisa dilaksanakan? Setelah firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yang disampaikan hari ini, untuk hari-hari yang akan datang, adik-adik sekolah minggu bisa berubah dari kebiasaannya yang tadinya nakal jadi berbuat baik. Sama halnya seperti Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun, sudah mampu mengundang banyak orang, sudah mampu berbuat kebaikan-kebaikan. Karena itu anak-anak sekolah minggu, ikutilah seperti Yesus Tuhan kita. Karena Tuhan tak pernah berubah. Kasih setianya sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah adik-adik yang bisa Amang sampaikan pada minggu ini. Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kamu berikan satu bekal
untuk merubah sifat-sifat kami dari sifat yang buruk menjadi kebaikan bagi Tuhan kami. Dan begitu juga anak-anak kami, berkati mereka. Berikan kebaikan, berikan hikmah, agar mereka dapat melakukan sesuai yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang kami dengarkan. Atas nama Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Serahkan pada guru sekolah minggu. Oke, adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak? Iya, bagus ya Mang. Iya, sudah disampaikan oleh Amang Sintua. Semoga adik-adik mengerti bahwa tadi apakah dibilang Tuhan Yesus dari umur 12 tahun menurut ya Kak sama orang tuanya. Sama orang tua ya Kak Iya, ya. Dan dia nah. rajin. Ya, rajin, Cerdas juga ya. cerdas, dan dikatakan apakah dia Tuhan Yesus bisa menjawab pertanyaan orang-orang ya Kak? Berarti ya. Tuhan Yesus rajin baca Alkitab karena ya. mengetahui banyak hal. Oke. Kita mau mengumpulkan persembahan ya Kak. Siapkan persembahannya adik-adik. Semua persembahannya ditaruh di tangan kanan. Seperti biasa, kita mau ucapkan kata-kata kita ya Kak. Semua diangkat tangan kanannya, kita katakan, di sini Tuhan, aku persembahkan, aku tidak berdosa. Kita angkat pujian, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, kita tutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam. Shalom, Mama. Ya, kami serahkan ke Oke, Kakak, kita udah selesai ibadah ya, Sudah Kak? selesai ya. Oke, tapi sebelum selesai kita mau lihat video aktivitas yang minggu lalu ya, Kak? Iya, betul. Oke. Bagus ya, Kak, ya, aktivitasnya ya. Bagus-bagus dan rajin-rajin, Kak. Jangan kendor adik-adik. Iya, tetap semangat ya. Sebentar lagi kamu berdoa, kita akan Iya, amin. Adik-adik kan hilangkan Kak COVID-nya, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Kakak Silvi kan ibu guru kan, Kak, di sekolah. Iya. Kak, kalau pandemi kayak gini, kira-kira kalau ibu guru kangen gak sih, Kak, sama anak-anak muridnya, Kak? Kangen banget. Oh iya, tapi Kakak Sama seperti kita, Kakak juga kangen gak sama adik-adik? iya sama kangen juga, tapi mereka tetap semangat kerjain PR kan, Kak? Harus. Berarti adik-adik juga ya tetap semangat Iya. buat aktivitas ya, Kak, supaya lebih mengerti lagi cerita firman-Nya. Oke. Ya kan, Kak? Kakak Nanda, Ya. sampaikan ke adik-adik, mereka berdoa Ya. biar COVID-nya Hilang. pasti hilangkan, Kak. Amin, pasti. Harus. Tuhan pasti hilangkan. Kan nanti sebentar lagi kan Natalan juga kan, Kak? Iya. Yuk kita berdoa Kita sama-sama adik-adik, berdoa sama-sama. ya adik-adik supaya Biar pandemi ini kita segera berakhir. Natalannya offline. Amin. Biar bisa liturgi. Iya, udah kangen pasti liturginya ya adik Iya, ya. iya. Oke, ini dia videonya. Check it out. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Nah, banyak ya, Kak? Bagus Bagus, sekali. Kak. Selain tadi di YouTube, kita bisa lihat di mana lagi, Kak, aktivitasnya? Di IG SM HKBP Ciledug Oke, yang di mana? No, di atas sini. Bisa dilihat di Instagram juga ya adik-adik. Iya. Lalu kita mau apakah namanya Tunggu aktivitas yang minggu ini. yang hari ini di minggu depan ya, Iya. Kak. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya ya adik-adik Iya. ya. Tetap semangat beribadah, tetap semangat berdoa, tetap belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke. Sampaikan salam untuk orang tua kalian. Selamat hari Minggu adik-adik. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang biasa dilakukan pada hari raya Paskah.
Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Hah, ibu Yesus mencari-cari Yesus adik-adik. Hah, di mana Yesus? Kenapa tidak bersama-sama dengan kita? Lalu Yusuf juga baru sadar, oh, di mana Yesus? Ternyata tidak ada dengan kita. Akhirnya karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara seperjalanan mereka, maka berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, kembalilah mereka ke Yerusalem adik-adik sambil terus mencari Yesus. Mereka terus mencari-cari adik-adik. Di mana? Bertanya kepada orang, apakah kalian melihat seorang anak umur 12 tahun sendirian? Tidak. Wah, tidak ada yang melihat adik-adik. Mereka terus mencarinya. Di mana Yesus ya? Kata Maria. Mereka terus mencari adik-adik. Karena mereka mengasihi Yesus. Mereka terus mencari di mana ya Yesus ya? Mereka terus bertanya kepada setiap orang, apakah melihat anak setinggi ini? Ternyata tidak. Lalu mereka juga bertanya kepada anak-anak seusia Yesus pada saat itu. Mereka bertanya apakah melihat Yesus? Ternyata mereka tidak melihatnya adik-adik. Nah, akhirnya terus mencari. Mereka tidak menyerah adik-adik. Mereka terus mencari Yesus. Sampai 3 hari lamanya adik-adik mereka mencari Yesus. Sesudah 3 hari mereka mencari Yesus, mereka menemukan Dia di dalam bait Allah, iya adik-adik. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat, mereka heran. Lalu ibu Yesus berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Tapi jawab Yesus apa adik-adik? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Akhirnya Yesus ditemukan dan mereka pulang adik-adik.